Kabupaten Pidi adalah salah satu kabupaten yang terletak di dalam wilayah Provinsi Aceh. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Sigli. Secara administrasi, Kabupaten Pidi terbagi dalam 23 kecamatan, 97 pemukiman, dan 730 desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Pidi pada akhir tahun 2023 adalah 448.898 jiwa. Sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidi, terutama pada sektor tanaman pangan, yakni tanaman padi. Berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha, PDRB sektor pertanian mengalami pertumbuhan secara positif dari tahun ke tahun berdasarkan harga berlaku. Di MT Gadu 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 telah dilakukan penanaman padi di area sawah seluas 17.500 hektar dari luas baku sawah 24.784 hektar. Tidak tertanamnya padi 100% dengan luas baku sawah di MT Gadu dikarenakan ada beberapa kecamatan masih tersedia lahan tak ada hujan. Kemudian dampak pengaruh dari El Nino yang mengakibatkan debit air 3 irigasi di Kabupaten Pidi menyusut. Terkait dengan hal ini, pemerintah pusat merespon dengan cepat dengan melakukan gerakan pompanisasi. Sampai saat ini kita telah menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak pompa 23 unit itu di tahap pertama, dan itu sudah fungsional, sudah terpasang dan sudah dinikmati hasilnya oleh para petani. Kemudian selain pompa, pemerintah pusat juga memberikan 30 unit hand traktor. Ini untuk mendukung percepatan indeks penanaman padi di Kabupaten Pidi. Kemudian juga pemerintah pusat ada memberikan untuk pemerintah Pidi tahun ini 13 unit traktor roda 4. Kesemua bantuan ini dalam bentuk hibah, tidak dipungut apapun kepada kelompok tani. Dan alhamdulillah ketiga komponen ini telah kita distribusikan, dan khususnya traktor roda 4 akan kita dorong nanti untuk percepatan PAT kita di rendengan 2024. Saat ini di Kabupaten Pidi di beberapa kecamatan telah melakukan panen, yaitu lebih kurang 12 kecamatan, dan ada yang sedang melakukan panen. Produktivitas mencapai 6,5 sampai dengan 6,7 ton per hektar. Produksi ini lebih baik ketimbang dengan MT Gadu periode sebelumnya. Ini ada dorongan dari pemerintah Aceh, kemudian juga ada partisipasi dari pemerintah pusat dalam hal ketersediaan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas komoditi padi. Untuk MT rendengan yang dimulai awal Oktober sampai dengan 31 Maret 2025, target kita di Kabupaten Pidi ini 100% dari luas baku sawah. Kalau kita melihat perbandingan target kita di rendengan 2024 dengan rendengan periode 2023, ini secara umum kalau di MT rendengan Kabupaten Pidi tidak menjadi kendala dalam hal ketersediaan air, karena frekuensi debit air di MT rendengan ini alhamdulillah berkecukupan. Makanya tidak ada perbedaan antara periode 2023 dengan 2024.
Pengaturan pola tanam di Kabupaten Pidi ada 3 MT, padi, dan palawija. Palawija lebih spesifik, di Kabupaten Pidi petani menanam bawang merah dan cabai. Bawang merah ini sudah berkembang di 12 kecamatan. Yang dahulunya 6 kecamatan, Kecamatan Bate, Pekanbaru, Pidi dan Simpang 3, hari ini telah berkembang ke kecamatan lain seperti Sakti, Tangsi, Kemala, dan juga kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan sumber air yang dipastikan itu tersedia di MT Gadu. Di pasca panen, harga pasar menjadi kendala bagi petani bawang merah di Kabupaten Pidi karena bawang merah mengalami surplus saat panen raya. Petani di Pidi umumnya menanam bawang merah pada saat yang sama dengan daerah-daerah lainnya melakukan penanaman. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi mengirimkan para petani milenial ke Kabupaten Brebes, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia, untuk mempelajari bagaimana cara penyimpanan bawang merah dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan setelah panen raya. Saat ini pemerintah Kabupaten Pidi melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengirimkan 10 orang petani milenial ke Brebes dengan masa mereka magang 2 bulan. Harapan kami di 2 bulan itu semua perlakuan untuk tanaman bawang bisa mereka ikuti, mulai dari persiapan benih, persiapan lahan, penanganan pasca panen. Kita harapkan perlakuan-perlakuan yang dilakukan di Brebes bisa diterapkan di sini, sehingga di saat panen nanti penyimpanan bawang merah bisa lebih lama sambil menunggu pergerakan kenaikan harga bawang merah. Selain komoditi padi, bawang merah dan cabai, komoditi yang harus kita jaga dan kita kawal adalah komoditi jagung. Ini adalah komoditi strategis. Alhamdulillah, Kabupaten Pidi pada tahun 2024 telah ditetapkan sebagai salah satu klaster jagung oleh Menteri Pertanian. Luas pengembangan jagung di tahun 2024 yang dibantu oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 2.400 hektar, terdiri dari bantuan benih dan sarana pupuk cair. Di sektor pertanian, ketersediaan pupuk merupakan salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan produksi tanaman. Karena itu, pemerintah mensubsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Subsidi pupuk diberikan melalui mekanisme harga jual pupuk, terutama untuk kegiatan usaha tani tanaman pangan. Rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang biasa kita sebut dengan ERDKK disusun oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian. ERDKK yang sudah disusun oleh kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh pertanian tersebut selanjutnya akan diinput melalui aplikasi ERDKK. Melalui aplikasi ERDKK ini nanti akan disahkan secara berjenjang mulai dari penyuluh pertanian, kemudian disahkan oleh koordinator penyuluh, selanjutnya oleh Dinas Pertanian dan Pangan, sampai ke pengesahan pusat.
RDKK khususnya untuk pupuk bersubsidi itu diatur oleh pemerintah tidak boleh melebihi dari luas lahan sebesar 2 hektar. Maka dalam penyusunan RDKK ini, penyuluh pertanian juga memverifikasi luas lahan yang akan diusulkan oleh petani yang terinput di dalam RDKK tersebut. Petani yang terdaftar dalam RDKK dapat melakukan penebusan pupuk di kios bersubsidi dengan membawa KTP asli. Namun syarat pertama yang harus ada itu adalah namanya harus ada dalam RDKK. Alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah pusat memang tidak memenuhi 100% dari kebutuhan yang diusulkan oleh kelompok tani melalui RDKK. Namun menyesuaikan dengan kemampuan negara dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi tersebut. Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga menyediakan pupuk non-subsidi, dan untuk mengurangi ketergantungan dengan penggunaan pupuk bersubsidi, pemerintah pusat juga menghimbau untuk menggunakan pupuk organik. Pengawasan pupuk bersubsidi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, namun dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam Kabupaten Pidi. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan tentu saja melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tersebut. Program pembangunan pertanian merupakan satu kesatuan untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha sistem agribisnis berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian jangka panjang, yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi yang dibentuk dengan Kanun Nomor 5 Tahun 2013 dalam kedudukannya mempunyai tugas dalam pelaksanaan urusan pertanian dan pangan di Kabupaten Pidi yang menjadi kewenangan kabupaten. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh sekretaris serta 6 kepala bidang yang meliputi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Tanaman Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Penyuluhan, dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi memiliki 297 pegawai. 84 diantaranya bertugas di masing-masing bidang dan 1 sekretariat di kabupaten. Sementara 213 pegawai lainnya merupakan penyuluh pertanian yang bertugas di setiap 23 kecamatan di dalam Kabupaten Pidi. Penyuluh pertanian tersebut tersebar di 23 BPP dalam Kabupaten Pidi, di mana di setiap kecamatan terdapat 1 BPP, mulai dari Kecamatan Muara 3 sampai dengan Gelumpang 3, mulai dari Kembang Tanjung sampai dengan ke Gempang. Tugas penyuluh pertanian diawali dengan mengidentifikasi potensi wilayah kerja mereka masing-masing, sehingga para penyuluh pertanian dapat menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian lainnya adalah membantu kelompok tani untuk menyusun rencana kebutuhan kelompok, terutama dalam penginputan RDKK terhadap kebutuhan pupuk di Kabupaten Pidi. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi di lapangan, di mana mereka mempunyai tugas untuk mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan petani, sehingga petani dalam berusaha tani akan menerapkan
good agricultural practice, yaitu praktek pelaksanaan usaha budidaya yang baik. Selain itu, penyuluh juga berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan usaha budidaya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan penghasilan petani. Saat ini, satu penyuluh pertanian di Kabupaten Pidi masih membawahi beberapa desa. Padahal, idealnya satu penyuluh adalah untuk satu desa. Oleh sebab itu, Kabupaten Pidi masih membutuhkan tenaga penyuluh pertanian sehingga satu penyuluh untuk satu desa di Kabupaten Pidi bisa terpenuhi. Hal ini mungkin dapat kita penuhi dengan pengadaan penyuluh di tahun-tahun mendatang sesuai dengan kemampuan daerah dan kemampuan negara dalam membiayai pegawai khususnya penyuluh pertanian. Di Pidi, Kejerenblang menjadi mitra strategis pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan petani. Perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pertanian ini memiliki dua tingkat hierarki, yaitu Kejeren Si untuk tingkat kecamatan dan Kejeren Muda untuk tingkat desa. Sejumlah tugas Kejerenblang sebagaimana tertuang di dalam Kanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat adalah mengatur pembagian air ke sawah petani, mengkoordinasikan Kenuriblang, memberikan teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat bersawah atau mego, dan menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah. Nama ulun tuan Maimun, ulun sebagai Kejunsi Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, dan merangkap dengan koordinator Kejunsi Kabupaten Pidi. Salah satu tugas Kejunsi di kecamatan mengkoordinir para kejun muda yang ada atau yang di kampung-kampung dan para petani untuk mengatur air di dalam petak sawah. Di Itiro atau daerah irigasi Tiro yang dipakai oleh 5 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Tiro, Tursip, dan Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Gelempang Baru, dan Kecamatan Gelempang 3. Sebahagian Cina yang dipakai oleh Bandar Baru. Nah, maka dalam halnya debit air dari Tiro di saat musim muwadon atau rendengan nyo anak jadi permasalahan. Tapi di saat ruweng atau gaduh nyo sangat khawatir karena debit iya kurang. Salah satu aturan adat bersawah atau mego yang disepakati bersama adalah tidak melepaskan hewan ternak ke sawah saat berlangsungnya musim tanam. Pelaksanaan Kenuriblang di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pidi diawali dengan rapat turun ke sawah yang digelar di tingkat kabupaten oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi. Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan ini, kita baru saja melaksanakan musim tanam gadu 2024. Alhamdulillah, Kabupaten Pidi mampu menanam padi di masa MT gadu seluas 17.054 hektar, dan sampai saat ini ada stok 3 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Gempang, Mane, dan Tangsri
Bila ketiga kecamatan ini nanti terrealisasi semua, saya pastikan 20.000 LCT NTKU akan tercapai. Di dalam rapat ini hadir seluruh pejeremblang, penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, distributor pupuk bersubsidi, dan camat di setiap kecamatan di Kabupaten Pidi. Di dalam rapat turun ke sawah di tingkat kabupaten, jadwal turun ke sawah di setiap kecamatan diputuskan, lalu keputusan tersebut akan diumumkan di dalam kenduri blang tingkat kecamatan di setiap kecamatan di Kabupaten Pidi. Dalam kenduri blang tingkat kecamatan, diumumkan rangkaian jadwal turun ke sawah, yakni menetapkan jadwal tebus menebus sawah, pembersihan tali air, pengolahan tanah, perendaman benih, penanaman, dan jadwal tutup sawah. وتقبلها منا بمنك قبولا حسنا مباركا جميلا اللهم اجعل واغفر ثواب من أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين. Nalun Haji Ali Bashar Usman BA. Jabatan Lunino yang pertama sebagai Imam Mukim Tiro. Jabatan kedua sebagai Kujurunci Kecamatan Tiro Trosep. Jadi Tiro Trosep nama kecamatan. 4 kemukiman 19 desa. Acara begini tiap tahun kami adakan agar yang pertama hasil melimpah dalam bekerja, masyarakat tidak ada halangan apapun. Selamat mengekun muka mau saja, selamat jauh kaki. Harki rezeki melimpah. Pulau Tambu, Pulau Tambu. Belang Likui. Ya, Belang Likui. Ah, Belang Likui. Dari Likui tadi ya? Dari Kampung Baru. Kampung Baru.
Ada baru. Jadi acara ini sudah dari turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Belum ada perubahannya. Cuma tiap bulan 8 kami motong seekor kerbau oleh dana yang dikumpulkan oleh masyarakat kampung. Jadi pada hari yang telah ditentukan seperti hari ini, kami seminggu atau sebulan yang lalu sudah kami susun kapan keadakan acara kenduri belang dan sudah kita susun jadwal tanam. Alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius dalam peningkatan produksi padi dan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, pemerintah Kabupaten Pidi telah menetapkan Keputusan Bupati nomor 520/8/Kep30/2022 tentang penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dalam Kabupaten Pidi. Latar belakang terbitnya keputusan Bupati tersebut adalah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi telah melakukan updating data luas baku sawah atau LBS yang pada 2019 berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di tahun yang sama tercatat 24.784 hektar dengan menyesuaikan perkembangan perubahan lahan pertanian melalui kegiatan rekomendasi perlindungan LP2B. Berdasarkan hasil rekomendasi perlindungan LP2B yang telah disepakati oleh Pokja LP2B yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Pidi dan perwakilan instansi vertikal, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Pidi adalah 25.964,52 hektar. 278,35 hektar lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan atau LCP2B dan 26.242,87 hektar kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bapak Ibu sekalian, serta rapat sosialisasi LP2B 2024 perlu kita pahami dan diketahui. Ini semua insan pertanian. Bapak harus memahami apa yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan apa yang disebut dengan LBS. Ini di landasan berpikir. Tidak sama lahan pangan berkelanjutan dengan LBS. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebut dengan LP2B itu isinya di dalam adalah sawah, pematang, saluran tersier ataupun lokomotif apa saja yang ada di LP2B. Ini yang pertama dipahami. Sedangkan LBS real luas baku sawah. Nah ini, makanya ini perlu pemahaman, pendalaman LP2B. Jangan nanti waktu kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita sendiri belum memahami apa itu LP2B, apa itu cadangan LP2B, dan apa yang disebut dengan kawasan LP2B. Sosialisasi LP2B ini telah kita laksanakan yang pertama kepada seluruh camat dalam Kabupaten Pidi.
Kemudian kita juga telah mensosialisasikan kepada para penyuluh beserta para kelompok tani, baik pada acara formal maupun pada acara non-formal. Dan ini merupakan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Namun kita hari ini menyadari sosialisasi ini masih belum optimal, sehingga perlu peran media, peran komunitas, dan juga peran pemerintah daerah supaya masyarakat tahu dan paham dengan makna daripada LP2B ini. Ada fenomena yang terjadi hari ini secara realita di lapangan. Masyarakat membangun pertokoan ataupun perumahan di area LP2B yang telah ditetapkan. Sampai dengan hari ini, kita masih terus melakukan sosialisasi supaya program ini, moto LP2B ini benar-benar dipahami oleh masyarakat. Karena LP2B ini bukan hanya kepentingan di saat hari ini, tapi ini merupakan kepentingan anak cucu kita. Yang ingin kami sampaikan dalam pelaksanaan LP2B ini, yang pertama, salah satu variabel yang digunakan dalam pembangunan pertanian ke depan, yang pertama adalah LP2B. Karena tolak ukurnya adalah hanya kabupaten-kabupaten yang telah melahirkan peraturan bupati maupun kanun tentang lebih. Ini sangat fundamental dalam arah kebijakan pemerintah pusat. Alhamdulillah, Kabupaten Pidi, ini dari Dinas Pertanian dan Pangan, dengan telah selesainya pelaksanaan LP2B, ini terbukti di tahun 2024 tidak semua kabupaten mendapat dana alokasi DAK sektor pertanian. Di Aceh hanya mendapatkan 8 kabupaten. Kemudian yang paling krusial lagi, di tahun 2025 yang akan datang, di seluruh Aceh hanya Kabupaten Pidi yang mendapatkan dana alokasi DAK pertanian. Di seluruh Indonesia hanya tinggal 50 kabupaten. Pidi alhamdulillah merupakan perwakilan dari 50 kabupaten se-Indonesia.